Ya, halo guys, kembali lagi di channel gue Mr. R. Jadi di sini kita bersama Mr. Sampah dan juga Mr. Egan. Kali ini kita akan membahas tentang sawit yang ada di Sumatera. Dia itu berdampak banjir di daerah pohon sawit. Itu gimana tuh, Mr. Egan? Ya, menurut gua itu cukup miris ya, karena dari bencana tersebut banyak memakan korban juga infrastrukturnya gede, infrastrukturnya juga gede. Oke, mungkin dari asal usul sawit aja ya. Nah, sawit itu kan sebenarnya bukan asli dari Indonesia, bahkan dari Afrika, terutama di Afrika Barat. Awalnya mereka itu pengen memproduksi sawit di Afrika, cuman karena nggak nyampe goalnya, berarti mereka gagal untuk mencapai kebutuhan global. Jadi mereka ekspor ke Malaysia dan Indonesia. Nah, ternyata berhasil tuh. Mereka sawit itu subur. Karena iklim tropis di Afrika sama di Indonesia itu beda. Karena Indonesia sama Malaysia kan cenderung lembab, jadi sawit itu gampang tumbuh di sana. Kira-kira di Indonesia itu di Sumatera berapa hektar sih sawit yang bisa? Bisa dibilang karena luas itu sekitar 90.000 hektar. Banyak ya. Iya. Terus itu kenapa sih sawit itu bisa bikin Sumatera banjir gitu? Nah, jadi gini, karena sawit itu kan nggak sama dengan pohon seperti itu. Sawit itu, kalau saya baca-baca ya, itu akarnya itu berbeda dengan akar yang ada di pohon yang di hutan-hutan gitu. Akar sawit itu nggak bisa menyerap air lebih banyak dibanding pohon yang biasanya itu. Terus sawit itu juga sedikit menyerap karbonnya, jadi bisa dibilang jadi panas gitu. Oh ya, gue mau nanya nih bang, gimana sih, apa aja sih dampak positif dari pohon sawit itu? Kan kebanyakan negatif terus kan? Iya, dampak positifnya itu dari minyaknya bisa digunakan untuk makanan, bisa jadi produksi misalkan minyak itu minyak goreng juga bisa, terus deterjen, sabun yang pernah dulu Jadi kita selama ini pakai sawit ya? Iya, soalnya sawit itu juga berguna banget soalnya. Kalau dampak buruknya apa? Kalau dampak buruknya itu karena mungkin karena intensitas hujannya tinggi karena musim hujan, jadinya sawit itu nggak bisa menyerap air dengan maksimal. Jadinya terciptalah banjir di situ. Dan kekeringan juga ringan karena kan karbon dioksida itu kalau menyerap dari satu Berarti cepat panas gitu lah ya. Jadi berarti gitu ya dampak dari pohon sawit pada banjir Sumatera ya? Iya. Oke, jadi gue ada pertanyaan lagi nih, gimana sih solusi agar kita bisa meminimalisir dampak terjadi bencana di Indonesia karena pohon sawit ini? Nah, kalau menurut saya, kita ambil contoh dari negara Kolombia, itu negara dengan negara produksi sawit terbesar keempat di dunia. Jadi mereka ini nggak sembarangan nebang juga. Mereka itu nanam sawit di padang rumput atau persawahan yang udah lama dinonaktifkan atau yang udah lama dipakai. Jadi ya, berarti mereka cuma nebang pohon sekitar 12.000 hektar buat ditanamin sawit. Terus juga di sana juga ambil program yang namanya pemerajaan sawit. Nah, jadi itu sawit itu diganti dengan yang muda. Yang tua berarti udah diganti ya, misalnya berarti biar udah buka lahan baru. Nah, jadi namanya juga itu menggunakan reboisasi juga, masyarakat bisa ambil partisipasi juga dalam menanam pohon-pohon lain misalkan di
rumahnya jadi jangan lahan kosong diperhatiin doang, jadi ya kadanglah setidaknya pohon satu atau 3 pohon itu juga membantu. Nah, oh iya, ngomong tentang pohon nih, katanya Kolombia itu bakal mereboisasi sebesar 180.000 hektar untuk ditanami kembali pohon pada tahun 2030. Nah, ya. Kalau Sedang, Indonesia gimana? karena Indonesia katanya rencananya bakal melakukan program kayak gitu nih sebesar 180 hektar. Cuma terlalu besar ya. Nggak realistis gak sih? Nah, karena udah nggak realistis ya, karena Indonesia ekonominya bakal turun juga, pendapatannya juga bakal turun. Jadinya mulai saat ini masih belum kita realisasikan. Ya intinya kita jangan nanam sawit sembarangan. biar nggak ini ya, disforestasi Iya. berlebihan gitu kan. Kita nanam pohon yang bermanfaat aja, yang ada buahnya yang bisa kita makan ya. Dan akarnya juga banyak. Ya, ini hewan yang hampir punah tidak kehilangan habitat aslinya. Iya. Jadi kita juga nggak bakal kena banjir ya. Bukan di plastik. Ya intinya seperti itu guys. Terima kasih. Ya. Podcast pada kali ini. Ya izin pamit. Assalamualaikum